Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Berlian Pramulia Ramadhani dengan NIM H.2010-258, Ika Suryantika dengan NIM H.2010-179, Iklima Nur Fudla dengan NIM H.2010-080, dan Dewi Kusuma Wardani dengan NIM H.2010-095. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Handra Zidania selaku dosen mata kuliah bimbingan dan konseling yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang akan disampaikan, yaitu pengertian layanan bimbingan dan konseling, tujuan layanan bimbingan dan konseling, dan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Apa sih yang dimaksud dengan layanan bimbingan dan konseling? Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa bisa mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, bahkan masyarakat. Dengan adanya bimbingan dan konseling, diharapkan dapat memberikan solusi bagi peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi dari segi perilakunya. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia dalam upaya membantu siswanya agar dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, pelaksanaan BK di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara personil sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, dan pengawas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan layanan bimbingan dan konseling. Jadi, secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Ada juga secara khusus tujuan adanya layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, mengembangkan seluruh potensi seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Dan yang terakhir, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Berikutnya ada jenis layanan. Berbagai jenis layanan perlu dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Jenis-jenis layanan tersebut yaitu, yang pertama, ada layanan pengumpulan data. Hal ini merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui tentang peserta didik dan lingkungannya. Dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Ada dua jenis data, yaitu data pribadi dan data lingkungan. Layanan pengumpulan data bisa dilakukan dengan memberikan angket maupun wawancara kepada anak. Yang kedua, layanan orientasi, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memahami lingkungan yang baru dimasuki oleh peserta didik agar dia dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. Yang ketiga, ada layanan informasi, yaitu layanan yang memungkinkan siswa untuk menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi sosial budaya. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Yang keempat ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu merupakan salah satu jenis layanan yang memungkinkan siswa memperoleh tempat dan penyaluran yang tepat. Misalnya penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, dan lain-lain.
Layanan ini memberi kemungkinan kepada siswa untuk berada pada posisi atau pilihan yang tepat sesuai minat dan bakat siswa. Selanjutnya yang kelima ada layanan bimbingan konseling kelompok, yaitu layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik melalui dinamika kelompok bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu atau guru pembimbing dan membahas pokok bahasan atau topik yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya serta untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, dan juga untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan bimbingan. Nah, yang keenam yaitu layanan konseling perorangan. Layanan konseling per orang yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa atau klien mendapat layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi yang dialami oleh siswa. Nah, yang ketujuh yaitu layanan bimbingan belajar. Layanan pembelajaran adalah layanan dan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, yang kedelapan yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang siswa disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Nah, yang kesembilan yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan guru pembimbing atau konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling bertentangan, saling bermusuhan, dan boleh jadi mengarah dan berkehendak saling menghancurkan. Dengan layanan mediasi, guru pembimbing berusaha menjadi pengantar atau sebagai mediator di antara dua pihak yang saling berselisih. Nah, yang terakhir yaitu layanan advokasi. Dalam Permendikbud nomor 81A disebutkan bahwa layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dari materi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.